Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan kita boleh merasakan ketenangan. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap kemurahan Tuhan yang boleh kita alami di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami kepada-Mu. Kami persembahkan syukur kami kepada-Mu. Mari layakan kami di hadapan-Mu, kuduskan kami. Ampuni dosa kelemahan Tuhan kami di hadapan-Mu.
Segala puji, syukur hanya bagi Engkau. Inilah hidup kami bawa kepada-Mu Bapa. Kami persembahkan pohon syukur kami kepada-Mu. Mari Bapa Kau sucikan kuduskan segala hidup kami ya Tuhan. Ampuni setiap dosa kami, ampuni setiap pelanggaran kami. Dalam Bapa saat pagi ini kami mau beribadah kepada-Mu. Kami mau menaikkan pujian, penyembahan kami kepada-Mu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami undang Roh Kudus hadir tengah-tengah kami, bertatap setiap pujian kami, membebaskan kami, memulihkan hidup kami Tuhan. Biar kami boleh bersukacita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu Tuhan ada kelepasan, ada kemenangan, ada kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami para pelayan Tuhan BWLC yang memusibahkan hamba-Mu, yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga seluruh jemaat yang ada saat ini Tuhan. Kau urapi kami semua dan kuasa Kudus-Mu. Segala pekerjaan kuasa kegelapan kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau telah menjadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kemurahan, semua karena kebaikan, semua karena janji-janji Tuhan yang telah dilakukan. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, saya bilang selamat kita panggil ke hidup.
akan selalu menghidupi kehidupan kita. Hanya Tuhan menjadi sumber kekuatan. Haleluya. Karena Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin ada
kasih Bapa dalam surga, atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kami sudah banyak muji menyembah, menaikkan doa dan mendengar, sementara kami mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus bekerjalah dalam setiap pribadi kami. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, kesalahan dan dosa-dosa kami. Baharui tubuh, jiwa, roh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Baik kami semua yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumahnya masing-masing dilayakkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pakai kami hamba-Mu, urapi supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang bisa mengganggu, menghalangi, mengacaukan jalannya pemberitaan firman-Mu, mencuri benih-benih firman-Mu dari kehidupan kami. Kami satukan hati bertindak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar, darah Tuhan Yesus Kristus sudah menghancurkan kerjaan kuasa kegelapan. Untuk bungkus selimuti ruangan ini, hati dan pikiran kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus, supaya dengan kebebasan dan sukacita kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami segera menyambutnya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak menyanyikan satu ujian lagi. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Terkadang kita
Kita akan membaca yang pertama di dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Kalau sudah dapat, kita akan baca sama-sama satu ayat ini. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Kita baca sama-sama 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saya akan ulang membaca, Bapak Ibu sudah perhatikan dalam Alkitab masing-masing. 2 Petrus 3:9 demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saya mengambil sebagai tema pemberitaan firman Tuhan. Dalam ayat ini tentunya kalimat yang pertama, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dalam terjemahan bahasa Inggris katakan, The Lord is not slack concerning His promise. Artinya Tuhan tidak pernah lalai. Concerning itu artinya menaruh perhatian terhadap janjinya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai kata kunci ada kata lalai. Ya, kata ini berasal dari kata Greka braduono, ya, braduono, ya, bukan bread ya, kalau bahasa Inggris itu braduono, ya. Braduono itu artinya pertama malas to be slack atau lalai. Kedua, slow, lambat. Ketiga, delay, artinya menunda. Yang keempat ada tirir, artinya pelengah atau lengah. Ya. Dalam bahasa Indonesia, saudara, kata lalai ini memang artinya adalah lengah. Kemudian tidak berhati-hati. Ya, lengah, tidak berhati-hati. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang dalam menjalani kehidupan ini, ya, kita perlu untuk menjadi orang yang tidak lalai, ya. Karena saudara-saudara, tidak lalai itu berarti kita tidak lengah, ya. Kita selalu berhati-hati, ya. Karena kalau kita hidup lalai, lengah, tidak berhati-hati, maka kita akan mengalami kerugian dalam kehidupan pribadi maupun bisa berdampak kepada orang lain. Ya. Contoh adalah tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang beberapa waktu yang lalu. Ya. Menelan korban 134 jiwa meninggal, saudara. Ya. Ratusan luka-luka dan masih banyak yang dirawat di rumah sakit di Malang. Ya. Apa yang terjadi di sana? Ya, di sana diadakan pertandingan sepak bola antara Persebaya dengan Persema Malang. Nah, sudah diantisipasi bahwa pendukung Persebaya tidak boleh hadir di stadion itu. Karena bonek itu juga, ya, sangat fanatik dengan sebelasannya, sering membuat juga, ya, keonaran. Nggak boleh. Jadi yang hadir hanya pendukung Persema, tuan rumah, ya.
Bapak Ibu saudara-saudara, tapi terjadi sesuatu yang luar biasa, mengerikan. Sampai legenda sepak bola ya yang masih hidup Pele di Brasil itu berkata, ya, ini adalah tragedi terbesar dalam sejarah persepak bolaan di dunia ini. Ya. Saudara-saudara, ya, pihak kepolisian ya dalam hal Kapolri memerintah untuk diusut, ya, karena dia diperintahkan langsung oleh presiden. Saudara-saudara, dan kata-kata Kapolri yang saya ingat adalah investigasi terutama dalam hal kelalaian. Ya, Bapak Ibu saudara, kelalaian. Nah, ini kelalaian, saudara-saudara, itu kalau di dalam KUHP pasal 359 dikatakan, ya, orang akan bisa dipidana kalau dia melakukan kelalaian yang mengakibatkan orang lain menjadi meninggal. Ya. Saudara bawa mobil, ya, lalai, ya, tidak hati-hati, nunggu orang, ya, kalau sampai meninggal, pidana, saudara-saudara. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, memang di dalam kecelakaan, ya, baik darat, laut maupun udara itu seringkali ada 3 unsur penyebab. Yang pertama teknis, ya, itu mungkin ada mesinnya bermasalah. Kemudian masalah cuaca, ya, mungkin ada angin apa itu saudara-saudara yang berputar itu, turbulensi, ya, atau yang terakhir adalah human error atau kelalaian, kesalahan manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, sekarang ini, ya, sudah ditersangkakan beberapa orang karena di, ya, tengarai ada pihak-pihak yang lalai, ya, sehingga mengakibatkan kejadian itu. Ya. Bapak Ibu saudara, dari pihak penyelenggara, ya, sudah juga ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Dari pihak Panper, panitia pelaksana, ketuanya juga dijadikan tersangka. Dari pihak keamanan, ya, yang juga dianggap lalai, ya, karena mereka menembakkan gas air mata. Padahal menurut statuta FIFA, ya, itu dilarang untuk memakai, ya, senjata gas air mata ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dari kejadian ini kita melihat bahwa lalai itu bisa berakibat fatal. Ya, seringkali kita, ya, berusaha untuk mencari pembenaran kalau kita melakukan kelalaian. Ya, manusia kan biasa lalai, ya. Iya, memang. Tapi saudara-saudara, kalau lalai ini dibiarkan terus-menerus bisa berakibat fatal. Yang jelas merugikan diri kita dan bisa merugikan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, pada pagi hari kita akan masuk dalam poin pertama, dapat dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Kelalaian yang bagaimana yang seringkali kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan demikian sabdunya firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Perhatikan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya,
Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Poin pertama yang sering dilakukan oleh kita orang-orang percaya adalah lalai beribadah. Ya, saudara-saudara. Beribadah ya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Dalam ayat yang ke-7 tadi, coba ditayangkan. Perhatikan kalimat yang tadi. Latihlah dirimu beribadah. Ini kalimat imperatif. Ya. Kalimat imperatif itu kalimat yang bentuknya perintah. Ya. Harus dilakukan. Latihlah dirimu beribadah. Jadi ibadah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada. Ya. Banyak di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu ayat-ayatnya. Nah, saudara-saudara, kata-kata latihlah dirimu itu artinya ibadah itu harus kita lakukan ya, continue, terus-menerus. Seperti kalau kita latihan olahraga, saudara-saudara. Kalau saudara mau sehat, itu kalau bisa setiap hari olahraga paling kurang ya itu 30 menit aja. Ya mungkin jalan. Saya kalau jalan aja saya. Jalan mondar mandir rumah di belakang situ 30 menit. Ya. Kalau bisa tiap hari. Kalau memang saudara sibuk benar 1 minggu 4 kali. Ya. Saudara-saudara. Dilatih itu saudara-saudara. Jadi tubuh kita supaya ya menjadi sehat, menjadi kuat. Ya, nah rohani kita kalau kita mau kuat, sehat, kita harus melatihnya dengan apa? Dengan ibadah. Ya. Saudara-saudara, karena dengan kita terus-menerus beribadah, ya, seperti latihan, ya, kemudian ada peningkatan, saudara-saudara. Ya. Maka ayat yang ke-8 dikatakan apa? Latihan badani. Nah, kalau olahraga biasa itu terbatas gunanya. Cuma untuk supaya kita sehat ya, penting juga itu. Tapi terbatas dikatakan. Tetapi ibadah itu berguna apa sudah? Dalam segala hal. Ya, karena mengandung janji baik untuk hidup ini, hidup di dunia ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Saudara-saudara, jadi ibadah itu luar biasa, ya, manfaatnya. Makanya jangan dilalaikan, saudara-saudara. Ya, ibadah, saudara-saudara, berguna untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau kita rajin beribadah, ya, saudara-saudara, iman kita dikuatkan, rohani kita dibangun, saudara-saudara, maka itu berpengaruh kepada jiwa kita. Kalau roh kita kuat, sehat, ya, saudara-saudara, berpengaruh kepada jiwa kita, ya, pikiran, perasaan, kehendak kita. Terus berpengaruh juga kepada kesehatan kita, karena ada sukacita, damai sejahtera, saudara-saudara, ya, itu membuat tubuh kita ini menjadi sehat, ya. Hormon-hormon yang negatif itu bisa ditekan, yang positif yang muncul, endorfin, saudara-saudara, buat happy, sukacita. Bapak Ibu saudara-saudara, ya, lebih daripada itu ibadah ini juga bisa ya mendatangkan sesuatu. Coba kita baca 1 Timotius juga pasal 6 ayat 6 sampai 7. Ya, 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 7. Ya benar. Saya bacakan, memang ibadah itu
kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Tujuh. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 6, coba ditayangkan saudara-saudara. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Dalam bahasa Inggris rasa cukup ini dipakai kata contentment. Ya. Ibadah itu kalau with contentment artinya dengan kerelaan, ya, dengan penuh sukacita, ya, saudara-saudara, itu akan memberi keuntungan besar, saudara-saudara, untungan untuk tubuh, jiwa, dan roh kita. Ya, saya sering menyaksikan kalau saya kurang enak badan, ada masalah kesehatan, begitu saya masuk ke rumah Tuhan, memuji menyembah Tuhan, ada kesegaran, ada sukacita, saudara, ada damai sejahtera. Nah, itu poin pertama. Kita masuk ke poin kedua, Keluaran 22 ayat 29. Kita tidak boleh lalai dalam hal apa, saudara-saudara, selain ibadah. Keluaran 22 ayat 29. Saya bacakan, sudah dapat, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah lalai. Nah, disebut ya kata lalai. Mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Nah, perhatikan, jangan lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Mereka bangsa Israel waktu itu mata pencarian adalah bertani, ya, bertani gandum, ya, berkebun anggur, ya kan. Kalau panen jangan lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Saudara-saudara, itu berbicara apa? Kalau kita sekarang itu berpeluang, ya, saya tidak perlu nggak enak atau bagaimana saya harus menjelaskan ini. Jangan lalai, saudara, karena itu milik Tuhan, ya. Seperti benih yang harus diserahkan kembali kepada Tuhan untuk ditaburkan, hingga saudara berkelimpahan dengan berkat daripada Tuhan. Ya. Kalau kita lalai melakukannya, yang rugi siapa? Bukan Tuhan, bukan ya orang lain, tapi saudara sendiri yang rugi. Karena apa? Kalau di dalam kita lalai gitu, ya, maka ya kebunmu, ladangmu tidak dijaga, tidak dilindungi oleh Tuhan. Akan datang belalang mengerik, belalang pelahap, ya, saudara-saudara, belalang yang akan menghabiskan hasil panen. Ya, itu saudara-saudara. Satu ayat lagi, ya, Mazmur 96 ayat 8. Mazmur 96 ayat 8. Sudah dapat, saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita beribadah, masuk ke pelataran Tuhan kan beribadah, ya. Rumah Tuhan mereka itu adalah halaman atau pelataran, ruang kudus, rumah kudus, ya. Kalau masuk melalui pelataran, mau beribadah, ini berilah kemuliaan Tuhan, kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan baru masuk ke pelataran. Artinya saudara, ya, kalau kita masuk ke rumah Tuhan, kita harus memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan, membesarkan Dia, membawa persembahan. Nah, apa artinya? Ya, berilah kepada kemuliaan kepada Tuhan kemuliaan namanya.
Mulia itu agung, saudara-saudara. Ya, mulia itu adalah sesuatu yang di atas segala-galanya. Ya, makanya kalau ratu, raja yang mulia, saudara-saudara, itu artinya punya derajat yang tinggi, bahkan paling tinggi di ruangan itu. Kalau ada persidangan, hakim disebut yang mulia. Nggak boleh nyebut Pak Hakim, nggak boleh. Yang mulia, Bapak Hakim. Dia yang paling tinggi, ya, otoritasnya di tempat itu. Nah, Bapak Ibu, baru kita mau bawa persembahan. Artinya apa? Sebelum saudara mempersembahkan sesuatu pada Tuhan, baik pujian, penyembahan, doa, maupun harta kekayaan saudara, maka yang pertama saudara harus Tuhan itu ditaruh di atas yang lebih tinggi. Artinya apa, saudara? Jangan sembarangan. Ya, banyak orang-orang yang percaya pada Tuhan, yang memberikan persembahan, mengembalikan milik Tuhan, mengembalikan, ya ikut masuk dalam blok maju, tapi tidak benar-benar memuliakan Tuhan. Enggak bersungguh-sungguh yang dipersembahkan itu sesuai dengan kemauan Tuhan. Ini kita harus sadar, saudara-saudara. Ya, asal-asalan. Yang penting saya masukin amplop, saya maju. Ya. Saudara, manusia tidak tahu. Saudara nggak pakai nama, nggak tulis nama. Ya. Orang nggak tahu memang. Saya nggak tahu. Saya juga nggak masalah. Ya, saudara-saudara. Tapi Tuhan itu tahu. Ya, saudara tidak mau muliakan Dia dengan persembahan itu. Hati-hati, saudara-saudara. Tapi Tamalaya itu jelas. Ya, itu sama dengan menghina aku, kata Tuhan. Kalau kamu mau persembahkan sembarangan, ya, dikatakan seperti binatang. Kan mereka mempersembahkan binatang kan? Yang cacat. Jadi harus sungguh-sungguh, harus benar-benar. Kalau saudara mau merasakan bahwa ya kehidupan saudara ini tidak lalai beribadah, tidak lalai memberikan persembahan, ya, penyembahan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saudara, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya dalam kehidupan saudara dan saya. Poin yang terakhir, saudara-saudara, kita akan baca di dalam Yeremia pasal 48 ayat 10. Yeremia pasal 48 ayat 10. Sudah dapat saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Terkutuklah, keras ini saudara, orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Saudara, ya, ayat ini sejak saya sekolah kitab, ya, adalah salah satu ayat yang membuat takut saya. Ya, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ya. Jadi poin yang ketiga adalah jangan lalai melaksanakan tugas. Ya. Pertama, jangan lalai beribadah. Kedua, jangan lalai memberikan persembahan yang benar. Yang ketiga adalah jangan lalai melaksanakan tugas. Ya, tugas, ya, yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat ini berbicara kalau kita melaksanakan pekerjaan Tuhan tidak boleh lalai, karena kita tidak menerima berkat, malah ini saudara-saudara yang diterima. Ya, bagaimana melakukan pekerjaan Tuhan itu, ya, saudara-saudara, sebagai tugas
pelayanan yang ditaruh dalam kehidupan kita, kita harus sungguh-sungguh, berhati-hati, ya, kata lalai, jangan lengah, ya, saudara-saudara. Lakukanlah dengan sekuat kekuatan, ya, dan kemampuanmu. Ya, artinya harus yang the best, yang terbaik, saudara-saudara. Ya, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Apa maksudnya? Pedangnya, pedang Tuhan, ini berbicara firman Tuhan. Orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Ya, dalam Ibrani 4 ayat 12 mengatakan firman Tuhan itu pedang bermata dua. Ya, firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita seperti pedang itu jangan dihambat, ya, dari penumpahan darah. Ya, artinya saudara-saudara, firman Tuhan harus, ya, kita lakukan, ya, harus kita pakai seperti pedang, ya, supaya tidak ada sesuatu yang mencelakakan kehidupan kita, penumpahan darah. Firman Tuhan harus seperti pedang dipakai. So, kalau pedang itu tidak dipakai, ditaruh saja nggak ada gunanya. Banyak orang sekarang menyimpan pedang samurai, ya, pedang Jepang, pedang panjang, tapi hanya sebagai satu, ya, aksesoris di rumahnya, ya, koleksi, ya, tidak ada gunanya, saudara. Pedang harus dipakai, jangan menghambat pedang dari penumpahan, ya. Sebab kalau pedang itu tidak dipakai, firman Allah itu tidak dipakai, tidaklah dilakukan, tidak dilaksanakan, hanya didengar, hanya disimpan, maka akan mendatangkan penumpahan darah, ya, akan membuat hidup kita menjadi susah. Firman harus dipakai, saudara-saudara, ya. Tugas harus dilaksanakan, apapun itu. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar di hadapan Tuhan. Ya, masing-masing saudara diberikan tugas, ya, dalam bidang yang memang Tuhan sudah beri kepada saudara. Laksanakan itu, ya. Satu ayat lagi di dalam 1 Timotius 4 ayat 14. 1 Timotius 4 ayat 14. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Nah ini saudara, karunia ini, talenta, apa yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara, ya, itu harus dipergunakan, jangan lalai. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu diberi modal dalam perumpamaan, ya, Tuhan Yesus itu. Ada 2 talenta, ada 1 talenta, ada 3 talenta, ada 4 talenta, ada 5 talenta. Masing-masing diberi oleh Tuhannya modal, karunia, talenta, kelebihan, kemampuan untuk melakukan tugas. Karunia, talenta, apapun itu bentuknya, jangan saudara lalai melakukannya, ya. Harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga saudara dan saya, ya, seperti seorang, ya, tentara, saudara-saudara, kalau melaksanakan tugasnya dengan baik, ya, yang diperintahkan oleh komandannya, pulang dengan langkah yang tegap, ya, dengan mata yang berani menatap ke depan, melaporkan kepada komandannya, siap komandan, tugas sudah
dilaksanakan dengan baik. Apa yang akan diberikan? Kemudian akan menguji dia. Bisa dia dapat apa itu penghargaan, tanda penghargaan, tanda jasa. Bisa dia memperoleh promosi, kenaikan jabatan, pangkat. Karena mana? Bukan tugas dengan baik. Sebaliknya kalau orang yang tidak melakukan, saudara-saudara akan ditegur dengan keras oleh komandannya. Bahkan dia bisa disidang etik, ya, bisa disidang ya, militer. Saudara-saudara kena hukuman karena apa? Karena lalai dalam menjalankan tugas. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, mereka yang lalai itu, yang saya tadi sudah sebutkan, ada yang sipil, ada yang mantan, ya, saudara-saudara pejabat, ya, keamanan, ada yang petugas keamanan masih aktif. Mereka sekarang sudah mulai diselidiki, ya. Bahkan sudah ada yang ditetapkan tersangka. Karena apa? Karena satu kata, lalai. Ya. Puji Tuhan saudara-saudara, kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai, ya. Karena orang yang lalai, satu ayat lagi saya ingat, Amsal 1 ayat 32. Ayat terakhir, Amsal 1 ayat 32. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Perhatikan. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Ya, mari saudara-saudara kita menjadi orang-orang yang arif, ya, yang mau melakukan ibadah dengan baik, dengan benar, mau, ya, memberikan persembahan, penyembahan kepada Tuhan dengan baik dan benar. Kita tidak lalai, dan yang terakhir kita mau menjadi orang-orang melaksanakan tugas. Sebab orang yang lalai, ya, kelalaian itu akan membinasakan kita, menghancurkan kita. Saudara, mereka yang sudah dipanggil, ya, apalagi sudah tetapkan tersangka, ya sudah pasti kena sanksi, ya. Pasti jabatannya itu pasti akan dicopot, saudara-saudara. Sedangkan yang nggak terlibat langsung aja, Kapolres, Kapoldanya, dicopot, saudara-saudara, ya, sudah dicopot jabatannya, ya. Apalagi yang terlibat langsung, ya, dianggap lalai, akan lebih daripada itu. Jangan sampai kita mengalami kerugian, tapi kita akan menjadi orang-orang yang, ya, memperoleh berkat, keberuntungan yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang tidak lalai di dalam beribadah, memberikan penyembahan, persembahan, dan melaksanakan tugas kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian tadi, ya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya mujizat Tuhan itu tidak pernah lalai, ya. Saudara dan saya sebagai anak-anaknya, mari kita belajar juga menjadi orang-orang yang tidak melalaikan tugas-tugas, melalaikan ibadah, melalaikan penyembahan, persembahan kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan kehendaki. Amin. Dan melalui semuanya itu Tuhan berikan kasih karunia dan berkat-Nya dalam hidup.
kehidupan kita. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan sangat mengetahui. Apakah Tuhan tidak mengerti? Tuhan sungguh mengerti. Tapi satu hal, sebelum dia melakukan mujizat, sebelum tangannya diulurkan memberikan pertolongan, saudara, dia ingin menyadarkan kita. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang tidak lalai dalam beribadah kepada Tuhan? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang tidak lalai memberikan penyembahan, persembahan yang benar di hadapan Tuhan? Seringkali kita melakukannya dengan kurang sungguh-sungguh. Seringkali kita memberi persembahan kepada Tuhan asal-asalan saja, tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Bahkan seringkali kita tidak mau melaksanakan tugas-tugas kita yang Tuhan taruh. Tebankan ya saudara-saudara dan saya dengan berbagai macam alasan, seperti orang yang menerima 1 talenta, dia tidak menjalankan dengan segala macam alasan, dia menimbun di dalam tanah, sehingga pada waktu Tuhan itu datang, dia tidak memberikan bagian berkat yang disediakan, tetapi justru sebaliknya. Kepada mereka yang menerima 2, 3, 4, 5 talenta, yang menjalankan, gambaran orang-orang yang melakukan tugasnya masing-masing sesuai yang taruh oleh Tuhan di atas kehidupannya. Tuhan mengatakan, sabar selaku hamba yang setia, engkau akan diberkati, engkau akan dilimpahi dengan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Dan pagi hari ini mari kita mau sadar, terkadang kita merasa kadang terduga. Amin, haleluya. Jangan sampai terlambat. Masih ada kesempatan bagi saudara-saudara. Amin, haleluya.
Kami sudah banyak puji menyembah, menaikkan doa dan dengar firman Tuhan. Kami yakin Tuhan Roh Kudus sudah bekerja dalam tiap pribadi kami. Bapa berkati semua saudara sudah hadir berbagian dalam ibadah pada pagi hari dengan berkat limpahan. Baik itu berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Berkati rumah tangga, keluarga, berikan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan. Berkati usaha mata pencarian apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Keluar masuk dimanapun saudara-saudara kami ini berada, nantiasa dalam pimpinan, lindungan, dan berkat Tuhan. Yang mereka dapat bertambah-tambah, bertumbuh dalam kehidupan rohaninya, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Entah mereka kembali pulang ke rumah masing-masing, Tuhan pimpin, sertai, lindungi dalam perjalanan. Jauhkan dari kala mara bahaya, gangguan, kuasa, kegelapan, dan orang-orang jahat. Tutup bungkus, limuti dengan kuat kuasa-Mu, supaya mereka semua boleh tiba dengan selamat, bertemu dengan keluarga mereka masing-masing dalam keadaan damai dan sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami peraskan semua doa-doa kami ini. Dan sekarang saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita dalam persekutuan kita dengan Tuhan Roh Kudus, ada beserta kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Selamat siang, berberkati.